Penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual secara garis besar disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya, yang pertama adalah biologis. Dorongan seksual atau libido muncul karena hormon seksual seperti testosteron dan estrogen pada seseorang. Hormon tinggi bisa mempengaruhi tinggi dorongan seksual. Pemerkosaan terjadi karena dorongan seksual pelaku yang tinggi. Yang kedua adalah psikologis. Sahabat cerita yuk, perlu diketahui bahwa pelaku kekerasan seksual cenderung mengalami gangguan psikologis seperti gangguan perilaku impulsif dan gangguan perilaku agresif. Beberapa kekerasan seksual bukan karena dorongan seksual, namun ingin mendominasi dan mengontrol orang lain. Dalam hal ini, laki-laki lebih berpeluang menjadi pelaku dibandingkan perempuan. Pada beberapa kasus, seseorang yang pernah menjadi korban bisa beresiko menjadi pelaku di kemudian hari. Penelitian mengungkapkan laki-laki cenderung beresiko menjadi pelaku jika mengalami traumatis kekerasan seksual dan tidak ditangani. Dan yang ketiga, sosial. Sahabat cerita yuk, tahu gak sih? Ketimpangan gender dan relasi kuasa memunculkan anggapan bahwa sebagian perilaku yang menunjukkan kekerasan seksual dianggap hal yang lumrah. Selain itu, hukum atau penegakan yang tidak efektif menjadi faktor resiko terjadinya kekerasan seksual. Hukum ada tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial ekonomi menjadi faktor resiko munculnya kekerasan seksual. Nah, sahabat cerita yuk, setelah kita bahas tentang penyebab kekerasan seksual, mari kita berlanjut ke dampak-dampak kekerasan seksual. Oke, dampak kekerasan seksual yang pertama adalah fisik. Dampak ini bisa dengan jelas kita lihat pada tubuh kita seperti adanya cedera fisik, yaitu seperti memar-memar, luka, atau bahkan cedera internal. Nah, bahkan cedera fisik ini bisa sangat sekali menular pada pelaku yang mempunyai latar belakang penyakit seksual yang beresiko besar menularkannya pada korban kehamilan yang tidak dikehendaki. Oke, dampak kekerasan seksual yang selanjutnya adalah secara psikologis dan emosional. Nah, secara psikologis dan emosional ini kita bisa lihat seperti adanya orang yang trauma atau terkena psikologis parah seperti gangguan atau stres, lalu perasaan malu dan stigmasi. Nah, perasaan malu dan stigmasi ini bisa kita lihat seperti korban sering merasa bersalah, malu, dan takut terhadap stigma masyarakat yang buruk. Nah, ketakutan ini mempengaruhi harga diri dan daya lenting kehidupan mereka. Oke, dampak kekerasan seksual yang terakhir adalah sosial. Nah, dampak kekerasan seksual ini bisa mempengaruhi gangguan hubungan interpersonal atau merusak hubungan kepercayaan dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan pasangan. Nah, buntut dari dampak psikologis yaitu isolasi sosial. Beberapa penyintas yang takut akan stigma masyarakat akhirnya berusaha memutus hubungan dengan kehidupan di masyarakat. Nah, gangguan ini bisa terlihat pada pendidikan ataupun pekerjaan, yaitu mempengaruhi kehadiran, produktivitas, dan bahkan putus sekolah. Oke, sahabat cerita yuk, demikian penjelasan mengenai penyebab dan dampak perilaku kekerasan seksual. Sampai jumpa di video berikutnya.